Nyampe mana? Kelas 12 dong, ini kan yang kelas 12. Yang lain ikut aja. Sekarang arkan ya, arkan usomi Ramadan. Ya, kelas 10 dan 11 boleh nyimak. Boleh banget dimaknainya. Bentar lagi tamat nih. Bebek. Beli sendiri-sendiri. Terus kalian ini Pak, apa? Perayaan bola seleksi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita hadiahkan suratul Fatihah untuk musannif kitab Safinatun Najah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Khususan ila asy-syaikhil alim al-fadil Salim bin Sumairah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Arkanuhu thalathatu asya'a. Faslun, adapun inilah satu fasal. Kelas 10 dan 11 sudah ketemu. Udah ya, kelas 12. Arkanuhu, adapun rukun-rukun puasa. Arkanuhu, adapun rukun-rukun puasa. Itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Apa saja? Niyatun, yang pertama niat. Di mana niatnya? Di mana? Lailan, di dalam malam harinya. Likulli yaumin, untuk setiap harinya atau setiap malam di bulan Ramadan. Jadi niat puasa itu tidak boleh dilakukan misalkan setelah subuh, apalagi siang. Jadi niat puasa itu paling mentok nih, paling terakhir ketika sebelum fajar, sebelum subuh. Nah, makanya harus diperhatikan. Apalagi kalau kita sedang tidak sholat tarawih berjamaah. Biasanya kalau kita nggak sholat tarawih berjamaah, pasti gampang lupa, bahkan nggak niat. Sholatnya aja malas biasanya. Bener nggak? Enggak. Ayo. Sholat berjamaah itu lebih ringan ya. Sholat berjamaah itu lebih ringan. Salah satunya sholat tarawih. Coba kalian melaksanakan sholat tarawih 21 rakaat sendirian dan berjamaah, pasti ada perbedaannya. Lebih ringan berjamaah, memang benar lebih ringan berjamaah. Likulli yaumin, di dalam setiap harinya. Fil fardi, di dalam puasa fardu atau puasa wajib. Fil fardi, di dalam puasa wajib. Nah beda ya, kalau kita puasa sunnah, misalkan puasa sunnah, apalagi puasa sunnah mutlak ya. Puasa sunnah mutlak itu puasa ya yang ya kita pengen aja puasa itu niatnya bisa dilakukan bahkan sebelum maghrib ya. Misalkan dari subuh sampai jam 5 itu nggak makan nggak minum. Nah kemudian kepikiran, nah
saya mau puasa tanggung 1 jam lagi, nah itu boleh ya, puasa mutlak bil fardi. Kemudian watarku muftirin, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini yang kedua ya. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dzakiron, dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan sadar. Jadi kalau nggak sadar gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, memang nggak apa-apa. Ya, kita misalkan sedang berpuasa nih, puasa Ramadan. Perhatikan, kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, kita lupa nih makan sampai 2 porsi 2 piring, lupa, memang benar-benar lupa. Udah kenyang banget, minum dan lain sebagainya, itu lupa. Itu puasanya tetap sah, dilanjut. Sah. Tapi jangan karena itu saya pura-pura lupa, nanti mau makan nasi goreng. Pesan nasi goreng pagi-pagi. Ya, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa dzakiron, dalam keadaan sadar. Kita harus sadar ya, sadar. Kalau makan minum tadi nggak sadar karena lupa, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian mukhtaron. Mukhtaron itu tidak dipaksa, atas kemauan sendiri. Mukhtaron atas kemauan sendiri. Mukhtaron atas kemauan sendiri. Maksudnya gini, kita meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa itu mukhtaron atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Misalkan kita melakukan sesuatu yang membatalkan puasa tetapi karena dipaksa. Misalkan kalian diancam seseorang di depan mata kalian, kamu kalau nggak makan saya bunuh. Misalkan seperti itu ya. Kemudian kamu makan nih, makan. Nah, kemudian ya udah, itu tidak batal itu puasanya. Diancam kayak gitu, kalau nggak makan saya bunuh, saya tembak, saya bunuh. Kemudian ghairu jahilin, bukan orang yang bodoh atau bukan orang yang tidak tahu. Bukan orang yang bodoh atau bukan orang yang tidak tahu. Orang yang bodohnya yang apa? Yang ma'dzurin, yang diterima alasannya. Bukan orang yang bodoh yang diterima alasannya. Nah, jahil itu ada 2 ya. Jahil itu ada 2. Jahil ma'dzur dan jahil ghairu ma'dzur. Jahil ma'dzur dan jahil ghairu ma'dzur. Jadi orang yang ini jahil ma'dzur itu enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Yang dimaksud jahil ma'dzur itu misalkan seseorang yang jauh, misalkan dari ustadz, misalkan di mana ya? Hidupnya di pelosok hutan seperti itu. Itu namanya jahil ma'dzur, jahil yang diterima alasannya. Atau orang yang baru masuk Islam tidak tahu rukun-rukunnya puasa. Nah, itu dinamakan jahil ma'dzur. Baru masuk Islam, belum belajar rukun-rukunnya Islam, rukun-rukunnya puasa. Nah, dikira merokok itu enggak membatalkan ya. Karena belum tahu, dia tetap berpuasa. Yang jahil ghairu ma'dzur itu seperti apa? Kita itu jahil ghairu ma'dzur dalam hal puasa. Nah, kita setiap hari ngaji, kemudian di sekitar kita itu banyak ulama, banyak ustadz, apalagi yang di pesantren-pesantren, di pondok-pondok. Ya, udah, pastinya jahil ghairu ma'dzur kita ya. Nggak boleh jadi alasan, saya nggak tahu bahwa merokok itu membatalkan puasa. Nggak ada. Kalian di sekitar kalian banyak akses, baik dari internet, baik ngaji secara langsung. Kita tidak bisa dikatakan
jahil ma'dzur. Kita termasuk jahil ghairu ma'dzur kalau melaksanakan misalkan tadi makan, minum deh. Minum taunya enggak membatalkan puasa. Kemudian wasaimun. Nah, rukun yang selanjutnya itu orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa. Kitanya itu masuk ke dalam rukun. Rukun itu apa sih? Ya, rukun itu terjadinya sebuah pekerjaan. Ya, rukun itu ya terjadinya sebuah pekerjaan. Kalau di sini dalam hal ini puasa ya tadi ada niat. Niatnya di mana? Ya di hati, ya niatnya di hati. Kemudian di malam pada malam hari. Kemudian meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa itu dzakiron muhtaron. Dalam keadaan sadar, kemudian tidak ada paksaan, atas kemauan sendiri ya, meninggalkan sesuatu yang membatalkan. Kemudian ghairu jahilin ma'dzurin, ya. Bukan orang yang bodoh yang diterima alasannya. Tadi yang orang bodoh yang diterima alasannya itu ya misalkan orang yang baru masuk Islam saja. Orang yang baru masuk Islam namanya apa? Mu'alaf atau mukallaf? Mu'alaf ya, nanti jangan keliru-keliru. Wasaimun dan orang yang berpuasa. Coba ada yang tahu kenapa orangnya itu masuk ke dalam rukun puasa? Sedangkan sholat nggak ada rukun sholat, salah satunya apa? Orang yang sholat. Sholat kan nggak ada tuh. Kenapa? Di dalam puasa salah satu rukunnya adalah shaim, orang yang berpuasa. Ada yang bisa mengira-ngira kalau belum pernah dengar kira-kira apa? Kenapa? Si siapa ya biasanya ya yang menjawab? Yusuf. Begini ya. Kalau sholat, perhatikan. Kalau sholat itu bisa bisa digambarkan ya. Bisa digambarkan tanpa menghadirkan orangnya. Maksudnya bisa digambarkan ruku, sujud, ya tidal dan lain itu bisa digambarkan. Sedangkan puasa itu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan ya harus sama orangnya. Itu ya diingat-ingat. Kemudian selanjutnya faslun tadi dulu ya. Tadi akal itu kalau sholat akal itu bisa mencerna, mengira-ngira. Oh, rukuk itu seperti ini. Sujud terbayang. Nah, seperti itu ya. Itu penjelasan para ulama seperti itu. Kemudian faslun wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumi. Surutu jubi shaumi udah kalian? Belum ya? Lompat ya? Yang sebelumnya lompat kan? Ujubihi. Iya, enggak ngomong. Ya udah. Ya, kita ke pasal sebelumnya, enggak apa-apa. Faslun surutu wujubihi.